Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini hadir bersama dalam kegiatan sidang tertutup disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Quality of Work Life, Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Perawat dengan Employee Engagement sebagai variabel intervening pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri saya Elis Puji Utami, nomor induk mahasiswa 1966390025, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Ingin menyampaikan matrik perbaikan seminar hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, di mana Ketua Sidang, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ismu Hajar SEMM, Promotor Profesor Dr. Insinyur Anu Sirwan Muins MSc/MM, Kopromotor Dr. Insinyur Yulizen MM, Oponen Ahli Dr. Marhalinda SEMM, dan guru besar yaitu Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Adapun matrik perbaikan yang diberikan atas saran dan juga pertanyaan dari Dr. Insinyur Yulizen MM, di mana yang pertama yaitu pada diagram jalur full model presentasi saudara, nilai loading faktor dari seluruh dimensi yang membentuk masing-masing variabel penelitian, nilainya ini sangat tinggi. Agar ditinjau kembali disertasi saudara, apakah nilai tersebut adalah terhitung seperti pada gambar 5.12 pada diagram jalur model. Nah, ini seharusnya saudara bisa menggunakan nilai loading faktor seperti yang tertuang pada gambar 5.11, yaitu diagram jalur full model atau standardized solution. Pertanyaan ini sudah dilakukan perbaikan di mana di dalam disertasi dalam diagram jalur full model yaitu sudah diperbaiki atau sudah berada pada gambar 5.15, di mana pada halaman yang terdahulu yaitu pada halaman 144 dan halaman yang baru adalah 155. Pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana cara saudara mengambil sampel atau populasinya, siapa, dan bagaimana cara mengambilnya. Maka peneliti memberikan jawaban bahwa adapun metode pengambilan sampel dengan teori Slovin, yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N dibagi N kali D kuadrat ditambah 1, di mana Sn ini sama dengan jumlah sampel dan N jumlah populasi, D kuadrat sebagai populasi, di mana ini ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya didapatkan jumlah sampel sebesar 370 dan selanjutnya pengambilan sampel telah dibuat secara proporsional dengan jumlah perawat di masing-masing rumah sakit yang disesuaikan. Adapun teknik pengambilan sampel dari masing-masing rumah sakit yang sudah ditentukan sampelnya yaitu dengan menggunakan teknik probability sampling, yaitu dengan teknik simple random sampling atau dengan teknik acak. Maka ini sudah diperbaiki yaitu pada halaman yang baru pada 100 sampai 102, di mana halaman sebelumnya yaitu halaman 93. Pertanyaan ketiga yaitu tentang pengaruh langsung dan tidak langsung ini belum terlihat, jadi agar ditambahkan dalam disertasi saudara. Maka kami memberikan tanggapan bahwa pengaruh langsung dan tidak langsung yang ditanyakan oleh penguji sudah masuk di dalam disertasi, yaitu pada halaman 157 dan 158 pada tabel 5.24, di mana hasilnya bahwa employee engagement berperan sebagai full mediating dalam model penelitian yang dikembangkan oleh peneliti, dan ini sudah tertuang pada halaman yang baru yaitu halaman 158 sampai 170.
Berikut adalah pertanyaan dari Dr. Maharlinda SEMM. Pertanyaan pertama yaitu, agar melihat full model, variabel mana yang paling dominan mempengaruhi? Dengan dimensi apa? Kemudian angka yang muncul pada full model dipresentasikan agar dilihat nilainya yang melihat pada nilai T-value. Kemudian agar memperbaiki slide presentasi beserta full modelnya. Maka peneliti memberikan jawaban bahwa dari pertanyaan penguji, variabel yang paling dominan mempengaruhi dari model ini dapat dilihat dari dua model. Yang pertama yaitu variabel yang dominan mempengaruhi employee engagement sebagai intervening adalah variabel komitmen organisasional dengan koefisien regresi sebesar 0,48 yang direfleksikan oleh dimensi komitmen berkelanjutan. Kemudian untuk yang dominan mempengaruhi dari variabel kinerja perawat yaitu variabel employee engagement dengan koefisien regresi sebesar 0,48 yang lebih besar dari 3 variabel eksogen lainnya. Adapun variabel employee engagement ini direfleksikan oleh dimensi vigor. Dan ini sudah tertuang pada halaman yang baru yaitu halaman 158 sampai 168. Pertanyaan kedua dari Dr. Maharlinda SEMM, untuk mencocokkan apakah benar angka yang ditampilkan pada saat presentasi agar dilihat dari setiap variabel melalui CFA yaitu pada halaman 132 sampai 137 sehingga dapat digunakan sebagai analisanya. Ini agar dapat digunakan dalam pembahasan, jelaskan dimensi yang paling dominan dan indikator yang paling dominan. Agar memperhatikan hasil pembahasan mana yang paling dominan dari variabel-variabel tersebut dengan melihat nilai T-value. Maka kami memberikan jawaban bahwa pertanyaan penguji pada nomor 2 ini sebagai masukan, oleh karena itu dapat saya terima dan sudah dimasukkan ke dalam disertasi yaitu pada gambar 5.15 dan ini tertuang pada halaman 155. Pertanyaan ketiga yaitu tentang implikasi manajerial. Ini dapat dilihat pada persamaan struktur 1 dan persamaan struktur 2. Sehingga pengaruh tidak langsung atau peran dari variabel intervening sebagai full mediating. Sehingga perlu diperbaiki implikasi manajerialnya. Karena implikasinya ini tidak sama pada halaman 131 dan 132. Maka peneliti telah melakukan perbaikan yaitu berdasarkan temuan penelitian pada persamaan struktur 1 ini terbukti bahwa untuk meningkatkan employee engagement pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta maka implikasi manajerialnya adalah komitmen organisasional merupakan variabel yang paling dominan terhadap employee engagement terutama pada dimensi keberlanjutan dengan indikator yaitu membutuhkan perusahaan atau organisasi. Untuk itu perlu diupayakan oleh manajerial untuk lebih baik dalam melakukan peningkatan komitmen organisasional agar perawat dapat bekerja dengan semangat dan juga antusias ataupun dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan sehingga tingkat employee engagement dan kinerja perawat meningkat. Ini sudah tertuang pada halaman 183 dan 184. Pertanyaan nomor 4 dari Dr. Maharlinda SEMM yaitu tentang saran penelitian untuk lebih lanjut, maka ini dilihat pada persamaan struktur 2 merujuk pada full model kontribusi dari keempat variabel yaitu sebesar 87%. Artinya ini masih ada 13%. Pilih satu variabel yang paling relevan yang dapat meningkatkan kontribusi dari 87% tersebut untuk meningkatkan yang 13%. Jika melihat satu variabel yang paling relevan, maka ini bisa disebutkan berdasarkan hasil survei awal dan juga dari identifikasi masalah. Maka peneliti memberikan tanggapan, memperhatikan dari pertanyaan penguji pada nomor 4, maka penelitian ini lebih lanjut disarankan dengan menggunakan variabel eksogen yaitu tentang kepuasan kerja,
kemudian motivasi kerja dan juga kerja tim ini sesuai dengan yang ada pada daftar identifikasi masalah. Maka dalam penelitian ini disarankan untuk menggunakan ketiga variabel tersebut di atas untuk lebih meningkatkan kontribusi terhadap variabel kinerja perawat. Dan ini sudah diperbaiki pada halaman 185 sampai 186. Pertanyaan nomor 5, bahwa pada bab 2 di penelitian terdahulu ada 25 rujukan. Mana ada keterbaruan yang dilakukan. Nah, apa keterbaruannya atau novelty-nya? Nah, ini disampaikan pada pembahasan dan juga pada hasil penelitian. Peneliti telah memperbaiki terkait dengan keterbaruan atau novelty dari penelitian ini memang berbeda dengan peneliti terdahulu, yaitu pada tempat dan juga pada tempat penelitian dan juga pada variabelnya. Yang pertama, pada penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian keterbaruan yang kedua yaitu pada penelitian ini variabelnya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan variabel employee engagement. Dan yang ketiga, pada komitmen organisasional tersebut merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi employee engagement jika dibandingkan dengan variabel lain, yaitu tentang komitmen organisasional dan quality of work life, dan ini telah diuraikan pada pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian ini juga sudah tertuang pada halaman 170 sampai 179. Pertanyaan dan juga masukan dari Profesor Dr. Insinyur Anushirwan Muins, MSc MM. Pertanyaan pertama yaitu, abstrak ini masih lemah agar diperbaiki, terutama pada lidia terakhir yaitu hasil penelitian, agar dituliskan dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Nah, ini agar dituangkan pada abstrak tersebut, termasuk juga dimensi yang paling berpengaruh dan juga indikatornya apa. Dan ini semua tentunya sudah didapatkan dari hasil penelitian. Peneliti telah memperbaiki abstrak, yaitu dengan menambah dimensi dan indikator yang paling berpengaruh, yaitu variabel-variabel yang paling dominan mempengaruhi employee engagement adalah variabel komitmen organisasional dengan dimensi berkelanjutan, yaitu pada indikator membutuhkan perusahaan. Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja perawat adalah variabel employee engagement pada dimensi vigor dengan indikator tingkat energi. Pertanyaan nomor 2, yaitu pada tabel 1.1 tentang survei pendahuluan kinerja perawat. Nah, ini setiap item pertanyaan agar menampilkan nilai persentase dari masing-masing jawaban ya dan jawaban yang tidak, maka ini belum dimunculkan nilai ratanya atau min-nya. Peneliti sudah melakukan perbaikan dengan menambah nilai rata atau min, yaitu pada tabel 1.1 tentang populasi dan sampel. Ini tertuang pada halaman 2. Untuk pertanyaan ketiga, pada landasan teori di bab 2 tentang belum tampak penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari setiap variabel eksogen penelitian. Misalnya, kinerja perawat belum dipengaruhi oleh faktor apa saja. Harus dimunculkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat dari semua variabel, yaitu dari variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan juga employee engagement. Peneliti sudah menambahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing variabel ini, yaitu pada variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan juga employee engagement. Dan ini sudah tertuang pada halaman baru, yaitu pada halaman 24, 26, dan juga halaman 43. Pertanyaan dari Profesor Dr. Insinyur Anushirwan Muins yang pada pertanyaan keempat, yaitu untuk tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu ini belum ada kolom tujuan penelitian. Jadi peneliti harus membuat kolom hasil penelitian dan menjelaskan nilai yang mendukung hasil penelitian tersebut, sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian itu benar-benar relevan.
Ini peneliti sudah memperbaiki, yaitu dengan menambahkan kolom tujuan penelitian dan juga tujuan penelitian ini telah diuraikan sesuai dengan daftar peneliti terdahulu. Dan hasil penelitian terdahulu yang relevan ini juga telah diuraikan dengan jelas dan ditulis pada kolom hasil penelitian. Pada halaman yang terbaru yaitu halaman 72 dan 72 sampai halaman 79. Pertanyaan kelima, terkait dengan karakteristik responden, sebaiknya profil responden ini dibuat dalam bentuk tabel dan juga diagram pie. Ini juga sudah diperbaiki dengan menggunakan grafik untuk masing-masing karakteristik responden. Nah, ini juga sudah diperbaiki juga pada pertanyaan nomor 6, yaitu tentang tabel 5.5, tabel 5.6, tabel 5.7, dan tabel 5.8 dan tabel 5.9 tentang deskripsi variabel pada kolom kategori, di mana agar dilihat dari kembali apakah kriteria dari semua kategori itu baik agar disesuaikan dengan variabelnya. Apakah baik atau tinggi, misalnya pada pada kepemimpinan transformasional kategori ini baik atau tinggi. Kemudian pada variabel quality of work life kategori ini baik atau tinggi. Pada pertanyaan nomor 6 ini peneliti telah mengecek kembali pada tabel 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 dan 5.9, maka tentang deskripsi variabel dan juga ini telah diperbaiki tentang kategori komitmen organisasional, yaitu dengan kategori baik. Sedangkan untuk rentang kategori employee engagement ini menggunakan kategori tinggi. Dan juga pada tabel 5.7 rentang kategori ini juga sudah diperbaiki dengan menggunakan nilai rentang, dan kategori ini menambahkan kategori sangat tinggi, kemudian tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah. Ini sudah terselesaikan dalam proses perbaikan dan ini tertuang pada halaman 132 sampai 138. Pertanyaan dari Profesor Dr. S. Muhadjar SEMM. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini agar diuraikan? Berapa jumlah populasinya dan siapa subjek penelitiannya? Peneliti telah menjelaskan bahwa sampel dari penelitian ini adalah perawat pelaksana yang bertugas di ruang perawatan, kemudian di ruang poliklinik, ruang perawatan intensif atau ICU, ruang instalasi gawat darurat, dan juga kamar operasi pada 5 rumah sakit vertikal di DKI Jakarta dengan jumlah perawat pelaksana tersebut keseluruhan berjumlah 4.931. Pertanyaan nomor 2 dari Profesor Dr. S. Muhadjar bahwa pada metode penelitian, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling agar pengambilan sampel dapat proporsional dengan jumlah perawat di masing-masing rumah sakit seperti tertera pada tabel 4.11, maka teknik pengambilan sampel sebanding dengan populasi yang ada, maka disarankan teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate random sampling. Ini sudah diperbaiki oleh peneliti, yaitu tentang metode pengambilan sampel penelitian, yaitu dengan menggunakan probability sampling agar pengambilan sampel dapat proporsional dengan jumlah perawat di masing-masing rumah sakit, maka teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate random sampling. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu belum melampirkan penghitungan analisis penelitian, yaitu printout dari hasil olah datanya, yang ini akan digunakan untuk melihat dasar angka-angka di dalam konten penelitian. Maka peneliti ini sudah melampirkan output hasil olah data tersebut dan ini dilampirkan dalam disertasi. Untuk pertanyaan nomor 4, belum memasukkan ke dalam daftar pustaka dari masing-masing referensi ini, yaitu pada Elitan, Hamdi, Latan, kemudian Rifai, dan seterusnya, maka peneliti ini telah melengkapi dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Untuk pertanyaan nomor 5 dari Profesor Dr. S. Muhadjar, yaitu tentang penulisan kalimat yang menggunakan bahasa Inggris agar ditulis dengan tulisan italik atau cetak miring. Juga seperti pada gambar 4.8 dan juga pada gambar 4.10. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat analisa, ini dirubah dengan menggunakan kalimat analisis, yaitu pada analisa second CFA kepemimpinan transformasional diganti menjadi analisis second CFA kepemimpinan transformasional dan selanjutnya.
Juga penulisan T-value yang T menggunakan huruf besar, V menggunakan huruf besar, maka ini diganti dengan menggunakan tulisan T huruf kecil dan value V-nya huruf besar. Maka penggunaan kalimat analisa diganti analisis, dan juga penulisan menggunakan italik pada yang berbahasa Inggris, dan juga penulisan T-value ini telah diperbaiki oleh peneliti, dan ini tertuang pada seluruh penulisan naskah disertasi. Berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel eksogen, yaitu kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan juga komitmen organisasional. Sedangkan variabel endogen ada 2, yaitu employee engagement dan kinerja perawat. Pada disertasi ini, peneliti telah memiliki 9 hipotesis, di mana hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh quality of work life terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Pada hipotesis kelima, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh quality of work life terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja perawat di rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Pada hipotesis ke-8, yaitu terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Sedangkan pada hipotesis ke-9, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan analisis dengan menggunakan Structural Equation Model atau SEM yang tampak pada full model berikut. Yang pertama, kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,25 dengan nilai T-value 1,99. T-value ini lebih besar dari nilai T-tabel yang distandarkan, yaitu 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Pada variabel kepemimpinan transformasional terdapat 4 dimensi yang mengukur dari variabel tersebut, di mana dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi stimulus intelektual dengan nilai loading factor sebesar 0,96, terutama pada indikator pemecahan masalah. Yang kedua, quality of work life terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,15 dan nilai T-value sebesar 1,97. Nilai ini lebih besar dari T-tabel, yaitu 1,96. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak, H2 diterima. Adapun 6 dimensi yang mengukur pada variabel quality of work life, yaitu dimensi security and growth, maka dimensi ini yang paling merefleksikan pada variabel quality of work life dengan nilai loading factor sebesar 0,96, terutama pada indikator kemajuan karir. Yang ketiga, komitmen organisasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dengan nilai T-value sebesar 4,08 dan ini lebih besar dari 1,96.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H3 diterima. Dari 3 dimensi yang mengukur pada variabel komitmen organisasional, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi keberlanjutan dengan nilai loading factor sebesar 0,99 terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 9,78, ini lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,63 dengan nilai koefisien jalur atau R kuadrat sebesar 0,72. Kelima, kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dengan nilai T-value sebesar 2,39 dan nilai ini lebih besar dari nilai T-tabel yaitu 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, kemudian H5 diterima. Keenam, quality of work life terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,12 dengan nilai T-value 2,16. Nilai T-value ini lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, H6 diterima. Ketujuh, komitmen organisasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hal ini dapat dilihat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,19 dengan nilai T-value 2,19. Nilai T-value ini lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, H7 diterima. Yang kedelapan, employee engagement terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dengan nilai T-value 9,60 di mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Dari 3 dimensi yang mengukur pada variabel employee engagement, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi vigor dengan nilai loading factor sebesar 0,98. Yang kesembilan, kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur atau R kuadrat sebesar 0,87 atau 87% dengan nilai F hitung sebesar 9,47. Ini lebih besar daripada F tabel yaitu 2,396. Dari nilai R kuadrat 0,87% atau 87%, maka sisanya terdapat 13%, di mana 13% ini tidak termasuk di dalam pengukuran di penelitian ini. Dari 4 dimensi yang mengukur dari variabel kinerja, bahwa dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi kualitas dengan nilai loading factor sebesar 0,99. Selanjutnya akan membahas tentang persamaan struktural 1. Tentang employee engagement, maka didapatkan nilai 0,25. Ini diperoleh dari nilai koefisien jalur dari kepemimpinan transformasional ditambah 0,15 dari quality of work life ditambah 0,48 dari komitmen organisasional, maka didapatkan R kuadrat sama dengan 0,72.
Di sini didapatkan nilai error varian sebesar 0,28 atau 28%. Pada persamaan struktur 2 tentang kinerja perawat, diperoleh nilai 0,48 dari employee engagement ditambah dengan 0,21 dari kepemimpinan transformasional ditambah dengan 0,12 dari quality of work life ditambah 0,19 dari komitmen organisasional, didapatkan R kuadrat sama dengan 0,87 atau 87% dan diperoleh error varian sebesar 0,13 atau 13%. Berikut adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat, maka didapatkan nilai 0,04 sebagai pengaruh langsung. Nilai ini diperoleh dari 0,21 kuadrat. Sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,25 dikalikan 0,48 sama dengan 0,12. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung ini lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Quality of work life terhadap kinerja perawat, nilai dari pengaruh langsung sebesar 0,01, ini diperoleh dari 0,12 kuadrat. Sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,15 dikalikan 0,48 sama dengan 0,07. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Untuk komitmen organisasional terhadap kinerja perawat, maka pengaruh langsung sebesar 0,04, nilai ini diperoleh dari 0,19 kuadrat. Sedangkan nilai dari pengaruh tidak langsung sebesar 0,23, ini diperoleh dari 0,48 dikalikan 0,48. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung ini lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa employee engagement merupakan variabel mediator, yaitu variabel yang memediasi dari seluruh variabel di dalam penelitian ini. Pada kesimpulan dan saran. Yang pertama, berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,25 dan nilai t-value sebesar 1,99, ini lebih besar dari 1,96, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Dari 4 dimensi yang membentuk variabel kepemimpinan transformasional, maka dimensi yang paling merefleksikan terhadap kepemimpinan transformasional adalah stimulasi intelektual dengan nilai loading factor sebesar 0,96. Ini terutama pada indikator pemecahan masalah. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,15 dengan nilai t-value sebesar 1,97, ini lebih besar dari 1,96. Sehingga H0 ditolak dan H2 diterima, yang artinya pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan quality of work life terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Dari 6 dimensi yang membentuk variabel quality of work life, maka dimensi yang paling merefleksikan adalah pada dimensi growth and security, di mana nilai loading factor sebesar 0,96%, terutama pada indikator kemajuan karir. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dengan nilai t-value sebesar 4,08. Nilai ini lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Maka dilihat juga bahwa
terdapat 3 dimensi yang membentuk variabel komitmen organisasional, bahwa dimensi yang paling merefleksikan terhadap komitmen organisasional adalah keberlanjutan dengan nilai loading factor sebesar 0,99 terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. Yang keempat, berdasarkan hasil persamaan regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 9,78. Ini lebih besar dari F tabel, yaitu 2,63. Berarti terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga secara simultan kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional mampu menjelaskan bahwa employee engagement ini sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% ini merupakan kontribusi variabel lain yang tidak masuk di dalam penelitian ini. Yang kelima, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dan nilai T-value sebesar 2,39 dan ini lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak, H5 diterima, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat di rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Yang keenam, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,12 dengan nilai T-value sebesar 2,16 yang lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H6 diterima, artinya ada pengaruh quality of work life terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,19 dan nilai T-value sebesar 2,19 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H7 diterima, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Yang kedelapan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dan nilai T-value sebesar 9,60. Dengan ini, maka nilai ini lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, H0 ditolak dan H8 diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan employee engagement terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Adapun 3 dimensi yang membentuk dari variabel employee engagement, maka dimensi yang paling merefleksikan terhadap employee engagement adalah dimensi vigor dengan nilai loading factor sebesar 0,98, terutama pada indikator tingkat energi. Yang kesembilan, berdasarkan hasil persamaan regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 9,47. Nilai ini lebih besar dari F tabel sebesar 2,396. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Secara simultan, kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement mampu menjelaskan sebesar 87%, sehingga sisanya sebesar 13% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Selanjutnya akan membahas tentang implikasi manajerial. Implikasi manajerial pertama, berdasarkan temuan penelitian terbukti bahwa untuk meningkatkan employee engagement perawat di rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan kepemimpinan transformasional yang kuat, terutama direfleksikan pada dimensi stimulasi intelektual, yaitu pada indikator pemecahan masalah dengan cara melakukan pembinaan yang lebih mendalam dan lebih baik kepada para pimpinan agar memperhatikan perawat sesuai dengan keinginannya. Untuk meningkatkan quality of work life, maka diperlukan pemberian atau dukungan rasa aman, rasa nyaman, kemudian keadilan, demokrasi, dan juga kebanggaan serta tanggung jawab.
Komitmen organisasional merupakan variabel yang paling dominan terhadap employee engagement, terutama pada dimensi keberlanjutan, pada indikator membutuhkan perusahaan. Untuk itu, perlu diupayakan dengan lebih baik untuk meningkatkan komitmen organisasional agar para perawat dapat bekerja dengan semangat dan antusias atau dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang diberikan sehingga tingkat employee engagement dan kinerja perawat meningkat. Pada implikasi manajerial kedua, berdasarkan temuan penelitian ini terbukti bahwa untuk meningkatkan kinerja perawat di rumah sakit vertikal di DKI Jakarta, maka kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan juga employee engagement harus bersinergi dengan baik, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Secara langsung, employee engagement memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk meningkatkan kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Hal ini mengidentifikasikan bahwa employee engagement perawat yang tinggi yang direfleksikan oleh dimensi vigor dengan indikator tingkat energi maka akan meningkatkan kinerja perawat. Sedangkan kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional dapat meningkatkan kinerja perawat jika dimediasi oleh employee engagement. Terdapat 3 saran manajerial. Yang pertama, untuk meningkatkan employee engagement perawat, agar meningkatkan variabel kepemimpinan transformasional terutama pada dimensi stimulasi intelektual dan terutama pada indikator pemecahan masalah. Dan untuk meningkatkan variabel quality of work life, yaitu pada dimensi growth and security, terutama pada indikator kemajuan karir, serta meningkatkan variabel komitmen organisasional, terutama pada dimensi berkelanjutan. Ini terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. Untuk saran manajerial kedua, yaitu bagaimana untuk meningkatkan employee engagement dan kinerja perawat. Maka perlu dilakukan peningkatan employee engagement dengan dimensi vigor terutama pada indikator tingkat energi, yaitu agar dapat menciptakan perawat untuk berkeinginan merasa lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Saran manajerial yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja perawat yang dipengaruhi kepemimpinan transformasional, maka agar meningkatkan employee engagement, quality of work life, dan komitmen organisasional memberikan kontribusi sebesar 87%. Untuk meningkatkan kinerja perawat tersebut, sebaiknya memperhatikan variabel employee engagement yang terbukti memiliki kontribusi sebesar 48% untuk dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada dimensi vigor dan pada indikator tingkat energi. Saran bagi peneliti, yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas, yaitu pada perawat di 5 rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak, tidak hanya pada rumah sakit vertikal, namun juga pada rumah sakit pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakteristik perawat yang sama. Yang kedua, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menguji model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi employee engagement dan kinerja perawat dan relevan dengan tujuan penelitian, seperti halnya kepuasan kerja, motivasi kerja, dan juga kerja tim, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya meningkatkan employee engagement dan kinerja perawat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Demikian presentasi hasil penelitian pada disertasi ini yang saya sampaikan pada sidang tertutup. Kiranya mohon bimbingan dan juga arahan kepada Bapak Ibu penguji untuk menjadikan disertasi ini lebih sempurna.
Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.